Halo Aquarius, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Aquarius. Menggegerkan, ada yang membocorkan dan menyebar rahasia besar tentang kamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacanya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi tuh. Di sini ada fight, ada konflik, ada coach, ada kartu death di sini, dan di sini ada goal. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini saya merasakan sepertinya ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat kamu menarik diri ya. Kayak ingin menjauh dari lingkungan, ingin menjauh dari pertemanan. Artinya ada sesuatu hal yang membuat kamu kayak nggak pengen dulu berkomunikasi dengan orang lain atau membuka diri. Saya lihat di sini memang ini bisa tentang sesuatu hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu ya, masalah dalam kehidupan kamu yang bisa aja ini banyak yang menggoreng cerita itu ya. Oke, ada fitnah juga di sini. Saya lihat di sini ada yang ya mungkin semakin memanas ya. Berita besar tentang kamu ini udah menyebar kemana-mana yang bikin kamu ini menarik diri. Ini bisa tentang berita yang terjadi tentang rumah tangga kamu, atau mungkin tentang fitnah, ada yang dituduhkan kepada kamu yang tidak kamu lakukan. Oke, ini cukup gempar ya. Meskipun ini sebenarnya berita hoax tentang kamu, tapi udah nyebar kemana-mana, udah digoreng ya. Beritanya itu udah kemana-mana. Jadi ada sesuatu hal yang membuat kamu di sini menarik diri untuk sementara. Karena nggak bisa juga kamu berusaha untuk menjelaskan kebenarannya terhadap semua orang. Nggak bisa. Artinya yang bisa kamu lakukan saat ini, kamu berusaha untuk tenang dulu. Nenangin diri dulu. Terlepas apapun yang orang lain pikirkan, apapun yang orang lain bicarakan tentang kamu, kayaknya kamu berusaha untuk nenangin diri kamu dulu. Ini kayak beritanya banyak macam-macam ya. Bisa tentang berita hoax tentang rumah tangga kamu yang mungkin di sini kamu dituduh selingkuh, padahal bukan kamu yang selingkuh. Atau mungkin di sini bisa juga ada
KDRT padahal bukan kamu yang KDRT. Oke. Banyak hal yang di sini yang ujung-ujungnya jadi fitnah. Itulah kayak makin memanas ya, udah nyebar kemana-mana, ceritanya udah ditambah-tambahin. Itu yang buat kamu tuh kayak saat ini berusaha untuk menarik diri dari lingkungan. Apalagi kayak semua mata sekarang tertuju sama kamu. Saat ini kamu jadi bahan omongan karena apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu. Sebenarnya itu tidak 100% benar tentang apa yang orang katakan, tidak 100% benar. Karena mereka hanya bisa hanya bisa menilai. Mereka tidak pernah benar-benar tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kamu. Di sini ada konflik. Saya melihat di sini kayaknya ada yang merembet ya. Dari hubungan rumah tangga, jadi merembet kemana-mana. Ada konflik dalam rumah tangga, tapi ada yang ikut campur. Ada orang ketiga yang ikut campur. Ini bisa tentang dari keluarga dia atau dari keluarga kamu yang ikut campur, yang pada akhirnya situasi atau kondisinya semakin memanas karena ada yang ikut campur di sini. Oke, itu yang saya rasakan di sini. Dan mungkin ini juga akan berkaitan dengan pekerjaan kamu juga nantinya. Ada imbasnya juga kepada pekerjaan kamu, yaitu tadi karena penilaian orang ya. Pandangan orang terhadap kamu itu saat ini negatif, maka juga akan berimbas kepada pekerjaan kamu, karir kamu, atau usaha yang sedang kamu jalani saat ini. Itu nggak dipungkiri ya, masalah dalam hidup itu akan kemana-mana jadinya. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga yang merembet ke pekerjaan karena mungkin pandangan orang yang negatif terhadap kamu. Ya ujungnya konflik ini udah nyebar kemana-mana. Itu yang membuat kamu di sini berusaha kayak udah insecure duluan ya untuk keluar, untuk bersosialisasi lagi karena kejadian yang sedang menimpa kehidupan kamu. Artinya masalahnya udah kemana-mana jadinya. Ada coach di sini, dan saya lihat semua yang terjadi dalam kehidupan kamu memang ini adalah pelajaran yang luar biasa ya. Karena kamu nggak pernah berpikir bakalan sampai di titik ini. Kamu nggak pernah berpikir punya masalah sebesar ini ya. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kayaknya komplit masalahnya. Apalagi sekarang udah banyak yang tahu tentang yang terjadi dalam kehidupan kamu, apalagi ceritanya ditambah-tambahin ya. Karena kayaknya sebagian orang suka ya lihat kamu itu terpuruk, suka lihat kamu itu punya masalah. Ada orang-orang yang seperti itu. Ada yang pura-pura jadi teman, ngomongnya teman, tetapi di belakang kamu tidak seperti teman. Justru membalikkan fakta, berusaha untuk ya ujung-ujungnya jelekin kamu juga di sini. Ada ya hal-hal yang seperti itu terjadi. Jadi semua yang terjadi ini membuat kamu harus lebih waspada ya untuk orang-orang yang mungkin berpura-pura simpati, terkesan bersimpati, tetapi di sebalik semua itu tidak seperti itu kenyataannya. Hanya di depan kamu yang berusaha bersimpati, berusaha mengerti, atau mungkin membantu. Tapi kenyataannya nggak ada. Jadi ini juga sebagai pelajaran untuk kamu ya, untuk tidak terlalu percaya terhadap seseorang yang kayak bisa aja ternyata dia bahagia melihat penderitaan kamu. Ada yang seperti itu. Oke. Ada kartu deh, tapi ingat ya, memang mungkin saat ini sebagian kamu sedang punya masalah yang cukup berat, entah itu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam hubungan, atau semua itu saling berkaitan.
Tapi itu bukan akhir ya dari segalanya. Justru itu adalah sesuatu hal yang membuat kamu semakin lebih bijak, lebih dewasa dalam menanggapi setiap permasalahan dalam hidup. Karena dalam hidup nggak akan lepas ya dari permasalahan. Gimana pun kamu berusaha untuk jadi lebih baik, tetapi masalah selalu akan datang. Jadi yang terpenting kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu di setiap permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini. Ya, yang pertama untuk tidak terpengaruh dengan perkataan orang ya, tidak terpengaruh dengan penilaian orang. Yang terpenting kamu melakukan yang terbaik di sini. Tetap melakukan yang terbaik karena kita nggak bisa menutup mulut orang ya. Yang terpenting kita berusaha untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan orang, apa yang dibicarakan orang itu nggak benar. Ya caranya yaitu tadi, tetap jadi diri kamu sendiri, lakukan yang terbaik, maka dengan sendirinya orang-orang akan bisa menilai. Akan bisa menilai yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Itu. Jadi yang terjadi semua ini bukan berarti itu akhir ya, tetapi ini bisa juga untuk menaikkan derajat kehidupan kamu. Karena tentunya untuk bisa punya hidup yang lebih baik kadang banyak ada ujiannya dulu ya, ada cobaannya dulu, dan saya yakin di sini kamu mampu untuk melewati semua itu. Jadi nggak akan selamanya kamu dalam keterpurukan, nggak akan selamanya juga kamu menarik diri di sini, menghindar dari lingkungan, menghindar dari teman. Jadi otomatis ya kamu harus lebih terbuka, hadapi, jangan lari dari kenyataan. Ya, terlepas apapun yang orang omongin tentang kamu, apapun yang orang nilai tentang kamu. Di sini waktunya untuk kamu membuktikan untuk jadi yang lebih baik, untuk kembali membenahi kehidupan kamu. Ya nggak usah pikirin, memang sulit kadang kalau ngomong nggak usah pikirin tentang omongan orang, memang kadang nggak semudah yang dikatakan, saya paham itu, tetapi kamu harus belajar untuk lebih ya udah, hidup ya selalu ada hal-hal seperti ini terjadi. Kamu harus kuat untuk menghadapi apapun dinamikanya. Yang terpenting saat ini fokus kamu adalah mencapai goals kamu. Membuktikan ya, bukan menyombongkan diri, tetapi membuktikan kepada diri sendiri, kepada orang-orang yang mungkin dulunya mengkhianati kamu, atau menilai kamu buruk, atau mandang kamu sebelah mata, atau ada yang fitnah kamu. Di sini kamu buktikan kamu tidak goyah sedikit pun hanya karena berita hoax tentang kamu. Kamu membuktikan di sini bahwa kamu mampu untuk melakukan yang terbaik dalam hidup, dan semua yang dituduhkan orang itu tidak benar. Itu yang terpenting. Oke, kita lanjut. Di sini ada joy, ada direction, ada love, ada connection, dan di sini juga ada manifesting. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih bisa santai ya, sudah lebih bisa enjoy tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Apapun, entah itu tentang yang dituduhkan kepada kamu, atau mungkin ada orang yang memandang kamu, mungkin menilai kamu itu negatif. Tapi di sini kamu sudah lebih bisa lebih bisa menikmati atau lebih santai, nggak mau terlalu terbebani dengan sesuatu hal yang nyakitin kamu nggak mau terlalu terbebani dengan orang-orang yang orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang mungkin manipulatif di sini, orang-orang yang bermuka dua. Jadi kamu nggak mau terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Yang terpenting saat ini kamu berfokus bagaimana cara kamu memperbaiki kehidupan kamu untuk bisa sampai di tujuan kamu.
Dan memang kadang hidup itu penuh dengan perjalanan hidup itu kadang nggak mudah ya. Kadang nggak pernah menduga, nggak pernah menyangka hal ini bakalan kamu alami. Situasi atau kondisi ini bakalan kamu hadapi. Tapi kembali lagi, artinya Tuhan tahu kamu punya kekuatan untuk bisa menghadapi ini, boleh dikatakan tentang ujian ya, cobaan dalam hidup. Artinya Tuhan tahu kamu sanggup untuk melewati semua ini ya. Terbukti di sini kamu akan lebih menikmati sebuah proses ya. Kamu tidak mau terbebani dengan apapun yang nyakitin perasaan kamu, yang menguras energi pikiran kamu. Karena lebih baik kamu lepasin, ikhlaskan, relakan. Ya udah terjadi, ya udah biarin. Yang terpenting saat ini gimana fokus kamu untuk ke depannya. Itu yang saya rasakan di sini. Dan memang mungkin ada yang berakhir juga ya di sini. Ada hubungan yang berakhir karena masalah dalam rumah tangga kamu, atau karena finansial kamu yang sedang terpuruk. Macam-macam ya. Ada yang berakhir, ada yang ninggalin kamu karena kehidupan kamu yang saat ini sedang terpuruk. Mungkin kehilangan pekerjaan, jadi ada yang ditinggalkan oleh pasangan ya. Tapi saya lihat di sini kembali lagi, kamu akan mampu membuktikan bahwa kamu mampu untuk bangkit. Dan di sini kamu juga tidak lagi mau memaksakan sesuatu hal ya. Kamu nggak bisa maksain orang untuk bertahan dengan kamu, karena mungkin dia sudah tidak bahagia lagi ya menjalin hubungan dengan kamu. Itu. Tapi yang terpenting di sini kamu harus lebih berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi ini adalah salah satu takdir yang harus kamu lewati, yang mau nggak mau harus kamu hadapi. Tapi saya lihat di sini kamu cukup kuat ya untuk menghadapi ujian cobaan dalam hidup, karena saling berkaitan. Kayak masalah itu datang bertubi-tubi, nggak ada habisnya. Ada yang seperti ini untuk sebagian kamu saat ini. Tapi saya yakin ya, ada perjuangan di sini, ada sesuatu hal yang akan buat kamu itu bangkit, untuk sesuatu hal yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Artinya memang hidup itu penuh dengan dinamika, hal-hal yang tidak terduga ya. Hal-hal yang kadang kita nggak nyangka, kita nggak menduga, karena mungkin awalnya semua baik-baik aja, tapi tiba-tiba ada yang terjadi, tiba-tiba semua hancur dan rusak. Bisa aja, tapi kembali lagi di sini kamu berusaha untuk tetap menjalani, untuk menghadapi dan tidak lari dari kenyataan, dan yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun kondisinya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.